Kilas balik Kabupaten Barito Timur, kita lihat dari daerah pembangunan tahun 2019 hingga 2021 bersama narasumber di studio. Dan ini adalah satu-satunya pendiri Barito Timur, Bapak Senior Badowo, yang juga menjadi anggota grup talk show Radio Monika Surya Barito FM. Di sana ada Bung Yandi sebagai narasumber juga, dan ada Ibu Juwita. Dan pada hari ini dihadiri oleh masyarakat Barito Timur, simpatisan dan juga penggemar di acara talkshow ini. Selamat mengikuti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini kita berkumpul di Radio Monika Surya Barito FM. Saya perkenalkan satu persatu di ruang studio ini. Di antaranya yaitu dari ujung sana ada Ibu Juwita. Selamat sore Ibu Juwita. Assalamualaikum, selamat sore. Iya, selamat sore. Dan kemudian di sampingnya ada Bung Yandi. Bung Yandi, assalamualaikum. Selamat sore Bung Yandi. Oke, baik. Kemudian ada Bung Senior Badowo di sudutnya. Selamat sore Bung Senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita semua. Oke, baik, selamat sore. Untuk sahabat Pak Lelo, selamat sore Pak Lelo. Ya, ada Bung Hendra. Ya, selamat sore Bung Hendra. Ada Bung Dery, selamat sore Bung Dery. Ya, ada Bung Stefanus, selamat sore. Oke, baik. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kita sore hari ini kebetulan di momen acara kita yaitu acara jumpa show sore hari ini. Dan tentunya di acara ini kita akan pandu dengan sebuah tema kilas balik pembangunan 2019-2021. Kilas balik pembangunan 2019-2021. Oke, baik. Hingga saat ini Anda masih tetap bersama radio saya Anda, Monika Surya. Dan di dalam show hari ini, yaitu dalam memperingati hari ulang tahun Barito Timur yang ke-19, HUT RI yang ke-76, dan juga HUT Radio Monika Surya FM yang ke-16. Oke, sekarang akan saya lanjutkan untuk tema yang sudah kita suguhkan, yaitu tentang kilas balik pembangunan 2019-2021. Bung Senior, selamat sore Bung Senior. Ini adalah pendiri Bartim, salah satunya di Barito Timur, yang hadir di ruang show pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang. Dan tentunya ini saya ingin, masyarakat ingin tahu Pak, juga kita ingin mendengarkan tentang kilas balik terkait dengan pembangunan 2019-2021. Silakan, ada waktu untuk Anda. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Sebetulnya banyak rekan-rekan yang ingin hadir, tapi karena waktu kita sangat mendesak, maka mereka tidak bisa ikut. Padahal mereka juga punya berbagai catatan. Menjelang 19 tahun usia Kabupaten Barito Timur. Di sini sengaja saya bawa ada SK Bupati Barito Selatan tentang panitia pembentukan kabupaten. Ini otentik. Di luar ini itu bohong semua. Jadi inilah yang resmi sebagai SK untuk berjuang. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa sebelum SK 432 ini keluar, semua berjuang dan semua tepuk dada. Kami yang hebat, di sana kami hebat, di sana kami hebat. Ada 3 komponen masyarakat pejuang waktu itu adalah yang pertama Forum Masyarakat Barito Timur.
Yang kedua, forum komunikasi masyarakat peduli Batu Timur. Yang ketiga, GMTPS, APP GMTPS. Nah, sebelum SK ini keluar, semua berjuang dengan cara masing-masing. Walaupun satu tujuannya adalah membentuk Kabupaten Batu Timur. Tapi ujung-ujungnya apa? Tanggal 27 Agustus tahun 2001, Bupati Batu Selatan, Insinyur Baharudin Lisa dipanggil ke Mendagri. Di sana disampaikan bahwa Batu Timur gagal menjadi kabupaten. Tolong dicatat ya, gagal. Jadi jangan ada yang bilang, oh ini itu, tidak. Pak Baharudin Lisa masih hidup. Jadi dengan kegagalan itu ada 3 hal. Kenapa gagal? Satu, masalah politis. Karena pematang Karau dengan Dusun Tengah tidak mendukung Kabupaten Batu Timur berdiri kalau ibu kotanya di Tamelaya. Itu satu. Harus diampas. Yang kedua, masalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk setelah dibandingkan dengan luas wilayah itu tidak seimbang. Artinya penduduk kita masih kurang pas. Yang ketiga, masalah tata batas. Nah, sehingga waktu itu dinyatakan Batu Timur belum bisa dimasukkan di dalam rancangan undang-undang pembentukan pemekaran kabupaten. Akhirnya dengan kegagalan itu kan waktu itu diundang semua komponen termasuk dari Palangkaraya diundang juga. Pimpinan Pak Barlujen sudah meninggal ya. Kemudian ada Krisnaduni Bungken. Dan ada beberapa lagi catatan ada lengkap di sini. Nah, waktu itu bukannya menjadi mencari penyelesaian dengan dicoretnya Batu Timur, tapi malah saling gontok. Ada yang menuduh karena saya, ada yang menuduh karena si A, si B gagal. Nah, saya dituduh menggagalkan itu karena apa? Waktu Kongres Rakyat Kalimantan Tengah bulan Juli 2001 di Palangkaraya, sesudah terjadi peristiwa Sampit, perang suku, itu Kongres Rakyat bulan Juli. Nah, di sana dihadiri oleh Dirjen Pemerintahan Daerah DPOD, Profesor Dr. Suharsono. Waktu itu beliau memaparkan tentang bagaimana kabupaten ini. Itu sebelum tanggal 27 Agustus. Nah, kemudian waktu itu kami atau saya juru bicara Batu Selatan waktu itu, karena kita pakai Batu Selatan waktu itu, belum ada Batu Timur. Nah, jadi waktu itu dari Batu Selatan mengusulkan kalau Kabupaten Batu Timur ini berdiri, maka untuk mengisi anggota DPRD Kabupaten Batu Timur yang baru ini harus diadakan pemilu lokal. Nah, ini yang jadi masalah waktu itu. Kenapa? Profesor Dr. Suharsono tidak sepakat. Katanya sudah ada baku aturannya. Tapi saya ngotot bahwa walaupun aturannya sudah baku, tapi karena ini kabupaten baru, maka sebajarnya lah kalau pemilu lokal untuk mewakili daerah Batu Timur nantinya. Dan usulan ini disetujui oleh semua calon kabupaten pemekaran. Dokumennya ada. Nah, dengan demikian maka Profesor Dr. Suharsono ini sebagainya, bahkan ke DPR RI, itu solusi yang diberikan dan disepakati. Nah, sejak itulah kita hanya diberi waktu September, Oktober, 1 bulan lebih untuk memperbaiki proposal Kabupaten Batu Timur. Itu harus dirubah total. Nah, akhirnya
pada bulan Oktober. Itu saya lupa tanggalnya, pada waktu Pesparawi di Buntok. Ada Pesparawi Sekalteng. Itu ada di sana, dan saya waktu itu memang sudah dijanjikan oleh tim KRAIS, yaitu tim yang menilai ke proposal kabupaten ini, tunggu 1 minggu katanya kami akan menghubungi Bapak. Oke, saya bilang. Nah, kebetulan saya juga nginap di Buntok waktu itu. Dan pada sore sekitar jam 4 ada telepon dari Jakarta. Dan mencari saya. Dan saya kemudian terima telepon. Saya bilang, ada apa? Tim KRAIS bagaimana? Ada kabar baik, Pak, katanya. Kabar baiknya bagaimana? Barito Timur dengan perbaikan-perbaikan yang ada diterima kembali untuk masuk di dalam rancangan undang-undang pemekaran. Nah, dengan demikian pada waktu itu Gubernur Asbawi Agani sedang membuka Pesparawi di Gedung Jarupirarahan. Nah, beliau belum menyampaikan kata sambutan pembukaan. Saya telepon beliau. Dan beliau menyatakan, ada apa? Pak Badowo. Saya bilang, ada berita gembira, Pak. Oh ya, mengenai kabupaten, iya. Jadi saya perdengarkan pembicaraan dengan tim KRAIS. Dan Pak Asmawi mendengar. Dan begitu dia mendengar, dia sangat gembira. Dan dia skor acara di Mantawara. Dan dia umumkan bahwa Barito Timur kemudian diterima dalam undang-undang pemekaran, lolos. Nah, itulah kilas balik sebetulnya dari perjuangan itu. Nah, kembali kepada kilas balik tentang pembangunan 2019-2021, saya orang yang paling kritis melihat bahwa saya merasa di mana ya pembangunan itu yang dinyatakan berhasil. Tanpa mengecilkan arti seorang Bupati Ampera Haji Mebas, tapi masyarakat kan bisa melihat yang mana sih pembangunannya. Kalau hanya bikin pagar kantor bupati, pagar rumah DPR dan lain sebagainya, saya pikir itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan masyarakat banyak. Yang kita perlukan masyarakat banyak misalnya kalau membangun misalnya jalan kelompok tani, supaya mereka bisa membawa hasil sawah, sayur, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak dilakukan. Nah, kemudian saya juga kaget mendengar bahwa pembangunan kolam renang yang biayanya 4, sekian miliar. Kira-kira yang berenang di sana siapa nanti? Saya rasa itu tidak urgen bagi saya ya, saya menilai. Yang kedua, bundaran di Longkang. Kalau tidak ada bundaran pun sebenarnya tidak ada masalah. Masih banyak yang kita perlukan dana untuk hal-hal lain. Misalnya sekolah SD di daerah Hayaping ada beberapa yang ambruk. Kemudian di daerah Asak. Itu banyak hal sebetulnya yang lebih penting. Nah, ini yang kita harus lihat. Tetapi kita tanda petik. Karena nilai proyek ini cukup besar. Itu kan mendatangkan untung bagi pemborong. Jelas. Walaupun saya tidak tahu siapa yang memborong kolam renang, siapa yang borong bundaran di Longkang, saya belum tahu. Tapi yang nyata bahwa kita mengkritisi seharusnya kalau ada uang untuk membangun, apakah itu CSR, apakah itu APBD, apa itu APBN, apa itu DAU, itu seharusnya yang langsung berhubungan dengan masyarakat, yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat banyak. Itu sebetulnya. Yang paling akhir adalah tadi saya ke pasar belanja sayur tradisional. Ya, dari 15 yang jual sayur itu hanya tinggal sekitar 4 penjual. Kenapa? Mereka pinjam uang dari rentenir yang berkedok operasi simpan pinjam. Tidak benar. Itu rentenir semua. Kalau dia pinjam 1 juta,
potong duluan 200. Yang diterima hanya 800, tapi tetap dia harus store 1 juta. Artinya apa? Hampir 40% bunga yang harus dibayar. Ini sebetulnya sudah disampaikan oleh gubernur pada pertemuan 2018 di depan bupati bahwa upayakan Bank Pembangunan ini memberikan pinjaman lunak tanpa agunan dan bunga yang sangat rendah untuk masyarakat kita yang jual sayur tradisional ini. Tapi cobalah ke pasar, tanya dengan mereka, pengakuan mereka. Nah, ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Seharusnya ini jadi fokus juga, karena inilah yang bisa menghidupkan ekonomi kerakyatan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kilas balik ini. Saya tidak terlalu mendalam untuk menilai, tetapi secara nurani kita semua pasti merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Batu Timur umumnya, dan kita semua melihat bagaimana kesulitan dengan dampak yang adanya COVID-19. Nah, seharusnya pemerintah daerah bisalah membantu mereka-mereka ini yang terdampak. Nah, jadi kalau ini persoalannya, mari kita semua bersinergi, memberikan masukan. Walaupun kemungkinan diterima masukan kita itu sangat kecil, tapi tidak salah kita bersuara, menyampaikan. Karena itu adalah kewajiban kita untuk menyampaikan. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Saya mohon salah hilafnya, saya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kami kembalikan kepada siapa moderator? Oke, baik, terkait dengan hari ulang tahun Barito Timur yang ke-19 dan juga HUT RI ke-76 serta hari jadi Radio Monika Surya FM yang ke-16. Bung Yani, silakan boleh dialog bersama rekan-rekan yang ada di sini. Ada waktu untuk Anda, silakan. Ya. Jadi apa yang sudah disampaikan senior kita Pak Badowo itu adalah tentang sejarah berdirinya Barito Timur. Kebetulan saat ini sejarah itu kita sudah mencapai usia Barito Timur ini 19 tahun. Tepat di bulan Agustus, perayaannya berarti bertepatan pula dengan perayaan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Beliau sudah memaparkan bagaimana perjalanan sejarah. Kilas balik Kabupaten Barito Timur, kita lihat dari daerah pembangunan tahun 2019 hingga 2021 bersama narasumber di studio, dan ini adalah satu-satunya pendiri Barito Timur, Bapak Senior Badowo, yang juga menjadi anggota grup talk show Radio Monika Surya Barito FM. Di sana ada Bung Yandi sebagai narasumber juga, dan ada Ibu Juwita. Dan pada hari ini dihadiri oleh